Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu, alhamdulillah, syukurillah, dalam podcastnya bersama dari Al-Jabar, dari ruangan MUI ya. Hari ini saya akan membacakan tulisan dari Saudara Ehsan Masmud dengan buku Ilmuwan Muslim, pelopor hebat di bidang sains modern. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau kita bicara ilmuwan Muslim di dunia ini sangat berperan. Akan kita mulai dengan prolognya ya. Kita lihat ya, kita bayangkan berbagai gambar dari pendaratan di bulan pada tahun 1969, foto hitam putih yang kasar atau tayangan bergerak lambat, sejumlah roket astronot di angkasa luar, dan para penonton yang tercengang mengamati di bawah. Atau ingat kembali tayangan televisi pada tahun 2000 saat genom manusia selesai dibaca, di mana betina ini diumumkan bersama oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Apa yang diungkapkan oleh foto-foto dan berita itu, serta sedemikian banyak tayangan lainnya tentang penemuan sains modern kepada kita, satu pesan yang sangat jelas: sains lebih daripada sekedar sains. Sains adalah hasil visi orang-orang yang mengarahkan kita mengenai tempat yang ingin dicapai, masyarakatnya di mana yang akan datang. Pendaratan di bulan mengatakan kepada semua orang yang menonton bahwa ini adalah pemerintah yang berada dalam puncak kejayaan. Setelah mencengkram dunia di tangannya, masyarakat dengan teknologi yang paling tinggi di zamannya itu sudah siap menjejakkan kakinya di, atau paling tidak, sebagian kecilnya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, pemerintahan lainnya yang diciptakan dengan lahirnya Islam berada di puncak kejayaan. Pemerintahan itu sebenarnya adalah jejaring yang kita sebut sebagai kekhalifahan, disatukan dengan iman akan adanya Tuhan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Penguasa dan masyarakatnya menyebar mulai dari Indonesia di timur sampai Spanyol di barat. Dan kekhalifahan yang terakhir baru berakhir pada abad ke-5, pada tahun 1923 dengan jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman. Buku ini menggambarkan revolusi sains yang terjadi pada masa imperium diciptakan oleh Islam antara abad ke-8 sampai ke-16. Buku ini mengisahkan tentang berbagai penemuan dan ciptaan dan kebudayaan dan peradaban yang canggih, berbagai kondisi politik, agama yang menyelimutinya, dan sejumlah besar tokoh yang luar biasa, ilmuwan, insinyur, dan pendukung mereka yang membantu mewujudkan temuannya. Buku ini menggambarkan zaman ketika agama dan sains memiliki hubungan yang sangat akrab, mungkin ganjil, namun kebutuhan agamalah yang telah membantu perkembangan pengetahuan yang baru. Sebuah contoh bisa dilihat dari upaya mengembangkan standar kualitas dalam ilmu agama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, mereka yang mendalami agama ingin menemukan cara untuk memeriksa dan memverifikasi sejumlah ucapan sang Nabi. Hal ini menuntun mereka kepada sistem peninjauan sejawat bersama yang di kemudian hari harus dilatih sendiri oleh para ilmuwan agama. 1 abad kemudian, saat berbagai bidang sains mulai berkembang, para pemuka agamalah yang mendorong para ilmuwan pertama untuk menggunakan standar yang sama untuk membuktikan keabsahan hasil karya ilmiah.
Pada zaman keemasannya, para ilmuwan dan insinyur dari dunia Islam telah membuat berbagai penemuan dan ciptaan yang hebat yang baru. Dan kita bisa melihat jejak kontribusi mereka dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang. Selain itu, banyak pemimpin negara Islam yang melihat hubungan antara sains dan masyarakat sebagaimana para politisi zaman modern. Mereka meyakini bahwa kekuatan pikiran bisa membawa kita ke berbagai tempat yang belum pernah disentuh oleh manusia di masa lalu. Mereka ingin pengetahuan yang paling baru agar membantu mereka memerintah dalam daerah kekuasaan dan mengalahkan para musuh. Dan mereka ingin membentuk masyarakat di mana orang-orang membuat berbagai keputusan berdasarkan bukti sehingga sains, teknologi dan pemikiran nasional sangatlah penting. Pemikiran rasional sangatlah penting. Tetapi zaman itu tidak sama dengan zaman sekarang. Upaya sains zaman sekarang berada di dalam tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Banyak ilmuwan cenderung menganggap agama yang mereka anut sebagai urusan pribadi. Memang setidaknya di dunia barat, agama yang dilembagakan dan berbagai keyakinan agama perorangan dilihat oleh sebagian besar ilmuwan sebagai rintangan atas penelitian, penemuan, dan penciptaan. Hari ini, pengetahuan menjadi bidang yang sangat terspesialisasi. Hampir tidak pernah terdengar adanya ahli fisika terkemuka membuat penemuan hebat yang baru di bidang biologi, atau ahli kimia mendorong penemuan di bidang filsafat. Tetapi banyak nama di buku ini merupakan ilmuwan seberbabisa yang bekerja sampai mencapai standar tertinggi di zaman. Dalam buku ini kita akan bertemu banyak pemikir hebat seperti Ibnu Sina, ilmuwan berbahasa Farsi dari abad ke-10 yang juga memberikan kontribusi penting atas penelitian alam dan filsafat agama. Dia juga sempat menciptakan bentuk awal dari mikrometer dan bukunya The Canon of Medicine atau Kanun fi al-Tib, kanun kedokteran. Diajarkan kepada para calon dokter di berbagai universitas di Perancis dan Italia dari abad ke-12 sampai abad ke-16. Lalu ada juga Hasan Ibnu Al-Haysan, ahli fisika eksperimental pada abad ke-11 yang memperbaharui pemahaman kita mengenai indera penglihatan dan diakui menjadi pelopor penciptaan penangkap gambar. Camorra Obscus selain menulis dan meneliti pergerakan planet. Kita juga akan bertemu pelindung para ilmuwan ini, khalifah dan gubernur seperti Al-Ma'mun dari dinasti Al-Abbasiyah Sunni dan Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah Syiah yang memerintah Kairo mulai tahun 996 sampai 1021. Mereka masih banyak lagi penguasa yang mempekerjakan para penasihat sains pribadi, membangun perpustakaan dan observatorium, dan bahkan secara langsung mengambil bagian dalam berbagai percobaan sains. Dan kita akan bertemu dengan beberapa kritikus sains baru. Mereka adalah orang-orang seperti ahli agama Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis polemik yang sangat terkenal, Tahafu Al-Fahsiyah, keracunan para filsuf, menentang klaim para ilmuwan yang mampu menjelaskan semua hal di dunia ini. Dan kita akan bertemu dengan para cendekiawan yang menderita dengan hebatnya karena telah mengkritik sains dan rasionalisme. Orang-orang seperti Ahmad bin Hambal, juga dikenal sebagai Imam Ahmad atau Imam Hambali, yang disiksa karena menolak menerima bahwa sains harus menjadi agama resmi negara Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah prolog dari buku Sains
ilmuwan-ilmuwan muslim terkenal karya Ehsan Masud. Insya Allah kita bertemu di bab pertama yang akan berbicara tentang bagaimana perjalanan ilmuwan-ilmuwan Islam. Tetapi silahkan kalau mau langsung lihat bukunya. Bukunya adalah, kita cek bahasa Inggrisnya adalah The Science of Islam, A History by Ehsan Masud, teks copyright 2009, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Ilmuwan-ilmuwan Muslim, pelopor hebat di bidang sains modern. Terima kasih, insya Allah kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.